namanya Putri ya, Putri ya. Nah ini saya datang ke sini ya berdasarkan laporan dari neneknya, karena selama ini ibu dan anak ini kerjanya di tempat hiburan malam. Jadi udah berapa lama nih ibu sama anaknya kerja di tempat hiburan malam? Udah berapa lama? Udah 2 tahun ya? Sama? Adik juga? Enggak, Baru berapa lama? setahun, mau setahun. Udah lama juga, setahun. Mau setahun. Astagfirullahaladzim ya. Ya nanti kita kasih pembekalan di rumah hijrah Bang Fadli. Saya ngelihat begini kurang begitu nyaman dipandang. Iya. Coba santai tolong diantar ini biar ganti baju. Ya, dibawa ganti baju. Diantar ya. Ya. Astagfirullahaladzim Bang Fadli. Jadi ini anak ibu dua-duanya dia sama-sama kerja di tempat hiburan malam. Kalau jangan-jangan anaknya juga diajakin sama ibunya kali. Saya nggak ngerti Ustadz, tapi kalau saya lihat justru anaknya ini mencontoh ibunya. Ya sudah kalau gitu nanti kita bicarain lagi deh. Ya, biar dia pada ganti baju dulu. Saya juga ganti baju dulu Mas. Ya, Ya, assalamualaikum. Salam, saya lanjut ya. Ya, Ustadz. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahil falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sorry for Maghrib bisa sarakat ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fadli. Ini Masya Allah nih kita udah bawa lagi nih. Mereka udah siap buat belajar nih di pelajaran yang pertama dari shock terapi yang diberikan Ustadz Ahmad kan nih. Jadi gini Ibu, kita ini masuk dalam proses shock terapi ya. Shock terapi ini kita belajar bagaimana tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina, karena sungguhnya perbuatan zina itu adalah jalan yang buruk dan perbuatan yang keji. Ya. Jadi jangan sekali-kali mendekati perzinahan. Mendekati perzinahan aja nggak boleh. Perpegangan tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, apalagi sampai mencium atau memeluk yang bukan mahramnya, apalagi sampai melakukan perbuatan zina yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hukuman bagi orang-orang yang berbuat zina apabila dia adalah melakukan zina muhsan, yaitu pezina yang memang dia sudah menikah, maka dia dihukumi dengan dirajam, dilempari batu sampai mati. Dilempari batu-batu kecil. Kenapa tidak langsung dilempari batu besar? Karena biar dia merasakan bagaimana siksanya, pedihnya, azab bagi orang yang berzina muhsan. Tapi bagi yang ghair muhsan, yang belum menikah, ya, yang masih perawan, dia melakukan perzinahan, maka ini bagi mereka hukumannya adalah dipecut dengan 100 kali pecutan. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih ya. Mengingat kejadian kemarin ini pada saat kita lagi ngejemput ibu, ini ada orang yang datang yang ngerasa ibu sebagai perebut suaminya karena ibu telah menerima uang dari suaminya. Nah ini sebenarnya jujur nih Bu nih, apa sih yang ibu lakuin nih sampai dengan orang ini datang ke rumah ibu dan marah-marah gitu? Ya emang suaminya datang ke tempat saya kerja. Ya mas kerjaan saya kayak gitu, ya udah saya rayu.
Kerjanya apa sih Bu? Kafe, nemenin dia minum. Nemenin dia minum, joget Iya. gitu. Terus berarti kalau nemenin minum joget berarti pegang-pegang dong sama dia. Iya sih, baik-baik. Terus pernah nggak ada sampai kejadian yang lebih dari itu Bu? Ya pernah, saya dibawa ke hotel cuma sekali. Astagfirullahaladzim. Kalau maaf nih, kalau Putri sendiri apa yang dilakuin Putri? Saya kan nyontoin ibu. Saya ngikutin ibu. Maksudnya gimana? Saya nemenin tamu joget. Nemenin tamu joget. Berarti dipegang-pegang Nyanyi. juga? Enggak, kalau dipegang-pegang aku kabur. Kalau tadi Putri bilang Putri cuma nyontoh dari ibu, ini sesuatu yang nggak patut dicontoh. Harusnya Putri jangan ikutin. Ingetin ibunya. Harusnya ingetin ibunya, jangan sampai ibu terus terjerumus dalam kemaksiatan itu. Jadi gini Pak Ustadz, daripada mereka juga nanti bingung nih, biar mereka juga tahu deh bicara masalah tentang nyari uang yang haram dengan cara seperti itu tuh hukumannya apa di dunia, kayak tadi Ustadz jelasin, langsung praktek aja dulu. Ya udah, kalau begitu. Ya. Maksudnya? Iya, ini langsung mau dipraktekin. Kalau pelaku zina muson dia dirajam dengan batu sampai Mama mati. aja. Contohin dulu Mama nih. aja Pak Ya. Ustadz, bukan saya. Coba, Saya maaf. nggak mau, takut. Maaf, saya contohin dulu nih ya. Biar Sana. dia- Mau kemana Putri tuh? Putri lihat dulu, Putri lihat dulu. Putri lihat dulu. Nih, Astagfirullahaladzim. Aku dipencet kayak gitu Pak Ustadz. iya ini kan kita belajar sok terapinya ini. Enggak, seperti Mama ini. aja, aku nggak mau. Putri. Putri. Tarik. Tarik mau kemana? Saya nggak mau, Mas. Tapi kan Putri harus belajar, Putri harus tahu. Putri harus ngerti Ya Allah, mana yang Pak perlu Ustadz, dicontoh, kayak mana gitu yang banget, perlu Pak Ustadz. dicontoh. Emang hukuman di dunia ini seperti ini ya Bu ya. Ini belum lagi nanti bagaimana hukum Allah di akhirat. Lebih dahsyat lagi kalau ibu nggak bertobat. Putri juga kalau nggak bertobat nanti hukumannya lebih dahsyat lagi di neraka. Oke, ini sekarang siapa yang mau duluan nih? Ibunya apa anaknya duluan nih? Nah, mendingan Mama aja duluan. Enggak, Putri aja, Put. Mama aja duluan. Enggak, gitu. Putri aja ah. Ini dua-duanya aja Pak Ustadz ya. Putri sini deh, Putri. Tarik. Ayo, mana pakai santai. Pegang. Ya. Pak Ustadz, saya nggak mau. Sini, pasang sini. Ya. Biar nggak ngeliat pakai tutup mata aja, pakai tutup mata. Pakai tutup mata aja dulu ya. Dulu pakai tutup mata. Masa saya Pak dicambuk Ustadz, saya nggak mau, Pak Ustadz. Gimana Nggak sih mau, Ibu? Pak. Putri nggak mau dicambuk tapi perbuatan yang begitu dilakuin terus. Saya nggak mau dicambuk, Pak Ustadz. Pak Ustadz, lepasin, Pak Ustadz. Bu, kalau ibu nggak mau dicambuk, ibu jangan pernah mendekati permasalahan seperti itu, Bu. Nah sekarang ibu ngelakuinnya mau Putri ngikutin ibunya. Sekarang dua-duanya nggak mau dicambuk, terus mau gimana dong? Hah? Enggak, saya nggak mau dicambuk, enggak. Ayo deh, bismillah. Ampun, Pak Ustadz, ampun, Pak Ustadz. Sakit Pak Ustadz. Tuh, ibu ya, benar. Ini umpamaan dari tadi pelan banget. Ya. Apalagi nanti di akhiratnya Allah. Yang ditunggu Putri sama ibu tuh, nauzubillah, sangat dahsyat sekali pasti perbuatannya. Tenaga-tenaga malaikat itu bukan kita, bukan tenaga manusia. Fadli, kayaknya mereka berdua udah benar-benar shock deh. Jadi kalau menurut saya biar dibawa santri buat istirahat dulu biar pada tenang. Nanti kita udah siapin proses shock terapi berikutnya. Mudah-mudahan mereka bisa merenungi perbuatan yang mereka lakukan dan bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Amin. Ya, Ya, Pak ayo santri boleh dibawa istirahat.
santri dibawa buat istirahat aja dulu ya. Masih ada proses berikutnya. Putri, ibu merenung ya. Waktu terhenti tak kau sadari. Putri, ini namanya proses zikrul maut, mengingat kematian ya, muzakaroh. Jadi Putri di sini sudah dikafanin. Setelah ini Putri akan kita bawa ke liang kubur. Nanti Putri akan mendapatkan banyak pelajaran ya, dan Putri banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Cuma sebelumnya saya mau tulis dulu di sini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa ya. Sekarang ibu aja tulis ya nama anaknya. Lah, Ya, Bu. Nama anak siapa, bininya siapa, lahirnya kapan? udah Pak Ustadz jangan ditulis ya. Udah sini. Biarin aja dia kayak gitu. Biarin saya tulis ya. Mau wafat kapan? Nggak mau. Hah? Nggak mau. Gimana sih? Semua orang pasti bakal bertemu dengan kematian, Putri. Cuman kan kita nggak ada yang tahu Pak. Ya nggak ada yang tahu, justru siapa tahu bisa meninggal sekarang. Makanya itu aku nggak mau, jangan ditulis. Yaudah, kalau emang dia nggak mau tulis sama Fadli. Nah, ibu, ini juga pelajaran buat ibu. Ya bu ya, ibu sayang sama Putri. Ibu rela nggak? Seandainya harus Putri yang meninggal dulu, tapi ibu gantikan posisi Putri. Ibu rela. Kalau seandainya Putri meninggal, tapi dia belum sempat bertobat dengan atas apa yang pernah dia lakuin. Putri, cepat atau lambat kita bakal bertemu dengan kematian. Tuh, bahkan ulama menjelaskan, seandainya kita melihat jenazah ketika dia sudah dikafankan mau dikuburkan, dan jenazah itu dia bangun bisa berbicara seketika, menjelaskan bagaimana yang namanya sakaratul maut, maka niscaya manusia itu akan menangisi dirinya sendiri dan melupakan jenazah yang ada di hadapannya. Begitu dahsyatnya kematian. Ayo, Putri, tutup ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Putri, banyak istighfar ya. la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Oh, sama-sama sekali. Ya. Dan sekarang di samping Putri ini ada liang kubur, ya nanti kita akan masukkan ke sini. Putri nggak ada yang nemenin, sendiri, gelap, sepi, sunyi, pengap. Maafin aku sama ya.